Yang saya ayat ini tanyakan, mana bilang dia mengakui dirinya nabi dalam Al-Qur'an? ini tidak dijelaskan oleh Allah. Enggak, ini kan bukan perkataan dia. Ini bukan perkataan dia Siapa ini. yang menyampaikan ini, Bang Fendi? Saya nggak Apakah tahu. perkataan Muhammad ini? Sang menyampaikan ayat ini siapa, Bang Enggak, Fendi? pertanyaan saya ini perkataan Muhammad bukan? Iya, ini siapa yang menyampaikan ayat Enggak, ini perkataan Muhammad apa perkataan Allah? Bang Fendi nggak mau jujur. Bukan, saya Siapa tidak mau yang jujur. menyampaikan ayat ini? Makana Yang menyampaikan Muhammadin. Ini Apakah perkataan yang siapa? menyampaikan ini namanya Tony? Oke, Apakah yang oke. menyampaikan Mari kita jawab. namanya Mari kita Tomo? Mari kita ulas, Pak. Kita mari ulas kita baca. ya, pelan-pelan. Ya, Ya. saya akan bacakan biar penonton yang menilai ya. Iya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Oke? Muhammad Itu dulu. Ah, sampai Ya. situ dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ini pemberitahuan dari siapa ini? Kepada siapa? Pemberitahuan dari siapa dan kepada siapa? Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ya maka kita Waduh, bersyukur kita iman bukan kumpulan orang-orang yang ria. Kalau dia bukan agamanya Kristen, tidak belajar agama Kristen, tapi sok menafsirkan tuh sok tahu, belajar dari guru-guru yang salah, yang tidak pernah ke Palestina, yang tidak pernah ke Israel, tidak pernah ke TKP, tempat kejadian peristiwa, tapi lalu mengarti-artikan, itu ria namanya. Karena itu kita bersyukur iman kita tidak dididik untuk ria. Kita punya dalil Mazmur 135 ayat 15 bahwa manusia itu cenderung sama seperti sesembahannya. Jika kemudian adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Jika adab itu tidak ada, langsung mengarti-artikan, mengolok-ngolok orang Kristen itu bengkok, lalu mengarti-artikan sendiri, itu nanti kita juga berpikir apakah sesembahannya juga tidak ada adab. Karena kita punya dalil untuk itu Mazmur 135. Karena itu selama dengan rendah hati, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, selama dengan rendah hati dan bertanya, itu luar biasa. Namun mohon tidak melakukan dua hal. Pertama, mengolok-ngolok Tuhan Yesus, itu utangnya jadi banyak nanti. Yang kedua, mohon tidak menganggap orang Kristen atau agama Kristen adalah agama yang bengkok, sehingga perlu diluruskan. Agama ini tidak bengkok, agama ini resmi di negara NKRI ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau menganggap bengkok berarti nanti menjadi anti NKRI. Kita bersyukur kita bukan kumpulan orang ria. Gitu. Demikian, Pendi. Siap, Pastor. Pastor siap. Oke. Ya. Lanjut, Bang. Selamat malam, Bang Fendi Shalom, shalom. Aceh. Shalom Pak Uli, shalom Bang. Malam Pak Uli, shalom Pak Uli. Bang Fendi Shalom, Aceh, saya tadi mendengar Bang Fendi Aceh bilang bahwa tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Apa betul itu, Bang? Iya, coba adakah? Enggak, betul nggak itu, Bang? Saya tanya Bang Fendi Aceh. Iya, saya tanya tadi seperti itu. Oh, berarti Bang Fendi Aceh tidak membaca ayat Al-Ahzab 40. Nah, mana ayatnya? Saya buka ya. Ya. Al-Ahzab 40 Tolong ayo. dibacakan dengan keras ya, Bang Fendi Aceh. Siap, Ya, siap. ya. Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40. Ya. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Allah mengetahui segala sesuatu. Di mana Muhammad mengakui dia nabi? Dari situ. Mana? Itu perkataan Allah kan? Itu perkataan Iya, siapa? Allah Enggak, menegaskan itu bahwa perkataan ia siapa, adalah Pak? nabi. Itu perkataan siapa? Ini Allah mengatakan Kepada? terhadap Nabi Muhammad. Lah. Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Coba baca yang benar, Coba, Pak. coba baca lagi. Yang benar. Itu perkataan siapa kepada siapa? Ini firman Allah yang diterima Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dikabarkan kepada manusia
bahwa ia adalah penutup para nabi, kan begitu. Ini bukan Al-Ahzab Suyono, Al-Ahzab bukan itu Gadrun, bukan tiga-tiga ya? Ilham yang terima ini, yang terima Nabi Muhammad. 33 ayat berapa Kalau tadi, Bang? Bang Pendi yang 40. terima ini, mungkin kemungkinan bisa dikatakan itu Nabi Muhammad bukan nabi. Kalau Bang 40. Nabirong yang Enggak, menerima yang saya ayat ini, tanyakan, kemungkinan mana dia mengakui dirinya nabi dalam Al-Qur'an? ini tidak dijelaskan oleh Allah. Enggak, ini kan bukan perkataan dia. Ini bukan perkataan dia Siapa ini. yang menyampaikan ini, Bang Pendi? Saya nggak Apakah tahu. perkataan Muhammad ini? Sang menyampaikan ayat ini siapa, Bang Enggak, Pendi? pertanyaan saya ini perkataan Muhammad bukan? Iya, ini siapa yang menyampaikan ayat Enggak, ini? ini perkataan Muhammad apa perkataan Loh, Allah? Bang Pendi nggak mau jujur. Bukan, Siapa saya yang tidak mau jujur. menyampaikan ayat ini? Makana menyampaikan ini, Muhammadin. Ini apakah perkataan yang siapa? menyampaikan ini namanya Tony? Oke, apakah yang oke. menyampaikan Mari kita jawab. namanya Mari kita Tomo? Mari kita ulas, Pak. Kita mari ulas kita baca. ya, pelan-pelan. Ya, Ya. saya akan bacakan biar penonton yang menilai ya. Iya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Oke? Muhammad Itu dulu. Ah, sampai Ya. situ dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ini pemberitahuan dari siapa ini? Kepada siapa? Pemberitahuan dari siapa dan kepada siapa? Nabi Di mana Muhammad pengakuan menyampaikan Muhammad pada- di situ? Ini kan Nabi Muhammad yang menyampaikan. Bukan. Siapa? Loh, Penyampai ayat Al-Quran Muhammad siapa? itu, Coba saya tanya, Muhammad Bang Fendi. itu bukanlah Ya, saya tanya. bapak. Bentar, Bang, kasih saya kesempatan. Yang menyampaikan ayat Al-Quran siapa, Bang? Tomo kah? Suryono Yang menyampaikan kah? ayat Al-Quran. Bapak Yang menyampaikan jelaskan saja. ayat Al-Quran itu Jibril. Bapak Kepada jelaskan Muhammad. saja. Itu yang mengutus itu malaikat Jibril. Ya. Bentar Bang Sampai Pendi, kepada bentar Bang Nabi Pendi, Muhammad. bentar Bang Jujurlah Pendi. Bang Pendi, siapakah Izin. yang menerima ayat Al-Quran ini? Oke. Jadi siapa yang mengatakan ini, Pak? Ya ini kan firman yang disampaikan pada Nabi Muhammad, lalu disampaikan Ya. pada sahabat-sahabatnya. Ya, yang mengatakan Muhammad itu siapa? Muhammad Allah. apa Allah? Allah yang mengatakannya. Allah Ya. kan, bukan Oke. Muhammad kan? Sebentar. Ya siapa? Sebentar. Utusannya Allah siapa? Ayo, lagi. Iya sebentar. Oke. Ayo. Ini Allah mengatakan ya. Ini kita ngomong nih, Pak. Nih ya. Iya. Allah mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Kamu ini siapa, Pak? Kamu Di itu antara manusia. kamu ini siapa? Kamu itu manusia. Artinya Allah berbicara kepada siapa? Allah berbicara kepada manusia. Katanya kepada Muhammad. Gimana? Mana yang Loh, benar? ini yang menyampaikan Nabi Muhammad. Konteksnya ingin memberitahu kepada manusia. Oke. Begitu. Berarti gini, Pak. Nabirong mengatakan Nabirong bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, seperti itu. Saya yang mengatakan seperti itu. Bukan, Allah ini yang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Oke. Jadi ini yang mengatakan Muhammad apa Allah? Siapa yang menyampaikan ayat ini kalau bukan Nabi Muhammad? Oke, Muhammad yang menyampaikan. Jadi Ya. Tapi bukan perkataan jadi Muhammad kan? Muhammad mengatakan begini, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Begini ya, saya bacakan ayatnya ya. Ini Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, surat Al-Ahzab 40. Nabi Muhammad menyampaikan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak di antara seorang laki-laki di antara kami. Nah, itu perkataan siapa Tapi itu? ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini ditegaskan oleh Allah. Wah, ini rencananya perkataan Allah. Allah kan? Ini dulu. Jadi ini Iya. Allah yang Siapa yang mengatakan. ditegaskan sebagai nabi di sini? Penutup nabi, ayo. Mana Yang bukan dikatakan ditegaskan oleh nabi? Allah siapa? Tidak ada dia dikatakan. Kalau dikatakan adalah rasul, Pak. Loh, Rasul dan Nabi sama ini, Pak. Enggak. Bagaimana Fungsi rasul rasul apa? dan Fungsi nabi apa? Dia Nabi dikatakan itu dia adalah menerima utusan. wahyu untuk Tetapi dirinya. kalau utusan sudah tentu Nabi kalau di dalam keimanan Islam, Pak. Ya, itu tidak Enggak, bisa. saya lama dalam Islam. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk disampaikan. Iya, itulah maksudnya. Ya, itu. Itulah maksudnya. Setelah Ya, dia jadi menerima wahyu makanya untuk saya dirinya, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Makanya saya ingin ketegasan dari Itu Bang Rasul. Fendi. Oke Nah, lah, di saya sini menghargai. bukan Bang perkataan Fendi. Muhammad. Saya- Ini saya perkataan menghargai. Allah, bukan Iya, perkataan saya- Muhammad. Kamu jangan membodohin orang. Ini bukan perkataan Muhammad, ini perkataan Allah. Begini, Ya. Bang Fendi. Muhammad Saya ini menghargai ini keimanannya ini misalnya Bang nih. Fendi. Ini saya ingin mengajak kamu berpikir dengan Bukan akal gitu, yang saya sehat. ingin ketegasan dari Pak Fendi. Enggak, saya Siapa ingin yang mengajak kamu menyampaikan? untuk berpikir dengan akal yang Yang sehat. menyampaikan ayat ini siapa, Misalnya, Pak? Ayo, ini jangan misalnya, Bang dengar Fendi. dulu, diam Siapa sebentar yang ya. ini? Siapa yang Diam sebentar ya. Ini misalnya, Allah berkata kepada kita semua, ada berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4. Ya, 5 orang. Bang Fendi, Allah siapa yang berkata kepada menyampaikan kita, ayat itu? kepada Bang kita Fendi, berlima. jangan main Dengar video, nggak dulu, fair lah. Masa dengar bisa main dulu.
Coba siapa Bang Allah Pendi yang berkata menyampaikan itu? Allah dengar dulu. Allah Yang berkata menyampaikan kepada ayat kita. itu siapa? Saya ingin ketegasan dari Bang Pendi, mantan Islam. Apa? Siapa yang menyampaikan ayat ini? Al-Ahzab 40. Yang berkata di sini Jibril. Allah. Yang berkata Yang di sini Allah. menyampaikan ayat itu berkata siapa? Allah. Yang menyampaikan Yang kepada berkata di manusia. sini Allah. Iya, yang menyampaikan untuk manusia siapa? Yang menyampaikan Yang untuk manusia ditegaskan. Jibril pertama sekali. Lah, yang untuk manusia ini, manusia Oh, iya, menyampaikan kepada manusia ini siapa? Yang Jibril. menyampaikan ke manusia Allah ini? Allah menyuruh Ya kan? Jibril. Ya kan? Dengar dulu. Ya kan? Dengar dulu. Ini siapa? Masa Jibril langsung mengatakan pada manusia? Oh iya dong. Kan Muhammad Nah, manusia. di sini terlihat ini Muhammad manusia apa bukan? Di antara kalian. Muhammad manusia apa bukan? Muhammad manusia apa bukan? Manusia. Berarti Manusia. iya, berarti kan kepada manusia. Ya, siapa yang menyampaikan ayat ini? Jibril. Saya tanya. Jibril. Dari mana Jibril? Coba. Dari Mana? Allah. Mana dikatakan di situ Jibril menyampaikan pada manusia? Mana? Lah, kamu bilang Muhammad bukan Ada manusia. nggak di situ? Muhammad manusia apa bukan? Kalau kayak gitu, enggak sebentar Bang Pendi, bentar. Jangan kayak gitu. Artinya kalau abang Enggak, mau nanya makanya kayak Bang gitu, Pendi nggak fair. sebentar. Kalau Bang Pendi Sebentar. mantan Kalau Islam, abang tentu Bang Pendi tahu bahwa penyampai gini. ayat Kalau ini abang adalah Nabi mengatakan Muhammad. begitu, di Saya mana tahu. dikatakan Semua Tapi isi saya sekarang lebih Al-Quran yang kritis. menyampaikan itu Nabi Muhammad, gitu loh Bang. Bukan. Ini perkataan Allah, bukan perkataan Lah, yang Muhammad. menyampaikan saya tanya yang menyampaikan. Yang menyampaikan Jibril. Jibril berbicara kepada manusia, Jibril itu kepada utusan Muhammad. utusan Muhammad pembawa baru wahyu. berbicara kepada orang banyak. Jibril itu Dengar. membawa wahyu dan Kamu disampaikan makanya saya kepada bilang Nabi dari tadi Muhammad. kritis ya. Pertama Enggak, sumbernya Bang Pendi dari bohong, Allah. Bang Pendi bohong. Coba, ayo jujur, semua Dengar dulu, orang- kamu diam. Dengar dulu. Sumber utamanya Jangan dari main mute, Allah. Bang Pendi. Dengar Tolong yang berat, dulu. jangan main mute. Enggak, Makanya dengar dengar dulu. dulu. Ketegasan. Diam dulu, Dari mana ini Koran. Jibril yang mengatakan ini Jibril dari mana? Jawab, ini mau dijawab. Enggak, Diam ini kan dulu enggak jujur kan lah. kalian kan? Enggak jujur, Dengar enggak dulu. fair kalian Diam ini. dulu, mau dijawab. Di Kau mana? mau dijawab apa enggak? Ayat ini Nih, kau dikatakan dibawa oleh Jibril dulu kepada biar kau manusia, tunjukkan dengarkan. dalilnya. Kau dibawa dulu biar kau dengarkan. Nanti kau naik lagi. Kau dibawa dulu. Iya, silakan jelaskan. Sumber utama ayat ini itu dari Allah. Allah tidak pernah berbicara langsung kepada baginda. Itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Lalu Allah mengutus Jibril untuk berbicara kepada seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad. Ya. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang banyak. Nah, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang banyak, Nabi Muhammad tentu menyampaikan kepada sahabatnya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan kalah turunin, dia nggak mau dengar kita bicara. Sumber ayat ini Dia nggak mau. dari mana? Sumber Naik ayat lagi ini kau, dari naik Allah. lagi. Ya, sumber ayat ini dari Allah. Nah, Allah suruh Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad. Lalu Muhammad menyampaikan kepada sahabat untuk ditulis. Setelah itu dibaca oleh orang banyak. Begitu loh. Tetapi ini bukan pengakuan Muhammad. Bukan. Ini pemberitahuan daripada Allah. Mana dia? Ayo, naik lagi. Naik lagi. Lo Muslim nggak tahu toh tentang soal ini. Ini kan udah jadi tradisi Islam toh. Betul. Naik, mana dia? Naik Naik lah. lagi. Kok malah kok aneh malah dia nggak tahu gimana? Dia nggak tahu apa dia nggak terima ini? Tidak kritis dia, Pak. Enggak terima. Iya, Kita belum temukan ayat dalam Al-Quran. Allah berbicara langsung kepada baginda. Belum. Oh ya, betul. Ya. Betul. Nggak ada. Tetapi kita ada kita temukan ayat Allah berbicara langsung tidak melewati Jibril kepada Isa Al-Masih. Ya. Seperti Betul, Allah bertanya kepada Isa, "Wahai Isa, apakah engkau menjadikan aku dan ibuku 2 tahun? menjadikan Ya, 2 aku dan ibuku adalah Tuhan?" Nah, ini Allah berbicara langsung kepada Isa. Dan Allah saya belum temukan ayat dalam Al-Quran Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, kita mau jelaskan dia tidak mau dengar. Nah, dia tidak kritis. Makanya almarhum Buya Syakur Yasin berkata apa? Ayo kita berpikir dengan kritis, dan jangan takut murtad. Jangan tahu murni. Tapi sebetulnya kalau dianalisa, tapi sebetulnya kalau dianalisa lebih jauh juga itu ada logical fallacy kalau memang itu dipaksa harus pengakuan sang nabi kan gitu. Tapi lanjut dulu nanti Ya. melebar.
Iya Pak, nanti ada kata dia di sini Pak. Betul. Nggak ada, melainkan dia adalah. Nah ini nanti akan bertabrakan Pak, yang sama yang Nah, itu tadi. dia makanya. Iya, makanya. Betul. Oke, Bang Ibad, selamat malam, silakan. Iya, selamat malam. Ya. Iya, selamat malam. Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Mau dilanjutkan. Muslim, Iya, Kristen, ini saya baru masuk ini. Belum Muslim. tahu pembahasannya apa ini. Oh, siap. Oh, Silakan Bang, Bang Nabirong. iya, Islam, Bapak Islam, Kristen toh? Bang. Islam. Islam. Oke, tadi sebenarnya karena orang lain yang bertanya akhirnya terjadi pertanyaan gitu. Tapi udahlah, di skip aja lah kalau menurut saya. Apa yang mau Abang sampaikan, naik Bang? Udah ada belum? Belum ada. Belum ada, saya masih mencerna ini apa yang dibahas. Oke, kalau gitu nanti Abang naik lagi, Oh, biar iya deh. gantian dulu gimana Bang? Nggak Oke, apa-apa nggak ya? apa-apa. Ya, Abang saya turunkan supaya nggak kemana-mana di bawah ya. Oke. Oke Bang, ya ditunggu dulu, nanti kalau udah dapat baru naik ya. Iya, iya. Oke, siap. Naikin lagi Bang, siapa yang mau dinaikin? Yang Muslim ada mau dinaikin? Sebentar, si Amza dari tadi ya. Amza Situmorang, ya siap. Selamat malam Bang. Halo, shalom Bang. Ya, shalom. Oh, shalom Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan Abang? Aku cuma mau sampaikan sama Abang ini, penjahat ini kan. Karena di pengalamanku lama di Aceh, tahu bagaimana karakter di sana, tahu jiwa-jiwa di sana, tahu semualah. Jadi aku harap Abang ini lebih dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil di sana, sama-sama orang Aceh kan gitu. Soalnya Amin, susah amin, di sana. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu harus betul-betul dengan harus yang sabar gitu Bang. Yes. Apalagi pengikut Abang ini kan orang Aceh semua. Terus nanti yang naik kan pasti orang Aceh semua. Iya. Jadi aku tahu karakter orang Aceh dari sampai ke Sabang aku udah jalani. Jadi aku berharap oke. sih Tuhan Yesus memakai Abang ini, kalau mana yang belum dipahami, naikkan yang ini yang udah apa gitu. Itu aja sih kesanku Bang. Ya, siap Abangku. Ya, terima kasih banyak. Ya, nah kami butuh doa dari Abang lah supaya Indonesia dijamah Tuhan, supaya Aceh dijamah Tuhan. Gitu Bang ya. Oke Bang, oke Siap Bang. ya, terima kasih ya Bang ya. Saya tunda supaya nggak kemana-mana ya. Thank you, Tuhan berkati. Selamat malam. Aduh, Aki. Aduh, Pak Muhammad, sudah lama nggak hadir. Open kameranya dulu. Iya, Sudah rindu saya sama Bapak ini. Pak Nabirong. Selamat malam, Pak Nabirong. Selamat malam Bapak. Aduh, Pak Mahmud, Pak pesan Mahmudin, ini. Ya. open kameranya. Kita semua rindu sama Bapak. Wah, ini nggak pakai baju ini. Wah, Ya udah nggak apa-apa. Saya pakai baju dulu ya, boleh? Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa, kita kan sama merasa gitu ya. Sesuai juga yang Bapak Cipto Junaidi cerita ini kan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diakui namanya keyakinan itu ya. Yang enam keyakinan di negara kita kan gitu ya. Kristen lainlah dari Islam. Saya di sini ingin sambil belajar tahu tentang Kristen kan. Jadi yang pertama kan macam Pak Pendi sudah kenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu Pak Pendi ya. Jadi di situ kan ada aturannya, misalnya kalau Islam Pak Pendi kan juga tahu, setelah mengucap 2 kalimat syahadat ada salat, ada bayar zakat ya gitu ya.
berpuasa, naik haji, itu anjurannya. Dan disertai rukun iman, keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, ya, kepada kadar baik, kadar buruk, ya gitulah selanjutnya. Jadi ingin saya tanyakan, kalau boleh ya Pak Nabirong ya, bagaimana aturan-aturan Kristen kita diajarkan gitu. Misalnya tahu saya gitu di hari Minggu ke gereja kan gitu. Dalam hal ibadat lain apa-apa aja gitu Pak Pendi. Bang Pendi bisa atau siapa mau menjelaskan, silakan. Ya lebih luas mungkin Pak dari Nabirong boleh juga. Atau Pak Cipto mau menjelaskan Pak, aturan apa dalam ibadah orang Kristen dan bagaimana? Boleh, salam kenal ya Kak Ya. Mahmudin. Ya. Luar biasa, selama dengan rendah hati dan tulus, itu sangat luar Ya. biasa ya. Tapi selalu kami sambut dengan dua hal. Pertama tadi mohon tidak mengolok Tuhan Yesus. Kadang temannya lain ada yang seperti itu, karena membuat utangnya lebih banyak. Juga mohon tidak menafsirkan sendiri kata jadi atau berarti, karena berarti menganggap agama ini tidak ada. Nah, tapi sejauh ini Kak Mahmudin adalah luar biasa, rendah hati, kita salut. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada aturan-aturan, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 23 ayat 27. Intinya begini, iman Kristen itu bukan tata tentang untuk keriaan, tentang aturan ini salah, itu salah, makananmu salah, ada minyak babinya, maka haram, bajumu salah, sujud sembahmu salah, maka kena hukuman, jumlah amalanmu salah, jumlah pahalamu kurang, ataupun jumlah sumbanganmu keliru, itu tidak. Maka Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang menegakkan aturan seperti itu di atas Tuhannya, saya tidak bicara agama Anda, tetapi saya berbicara tentang apa yang tercatat. Maka mereka seperti kuburan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan orang-orang yang ria. Kuburan itu artinya apa? Nampak putih dilabur di depan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu merasa putih tapi dalamnya penuh kebusukan. Itulah orang yang pola pikirnya tentang aturan-aturan. Di kami tentu ada aturan-aturan, tetapi bukanlah itu menjadi rincian sebagai keutamaan. Keutamaan kami adalah Roma 10 ayat 9 sampai 10, yaitu mengaku dengan sepenuh hati, bukan seperempat hati, bukan separuh hati. Kalau separuh hati itu berarti masih ria. Separuh karena karya penebusan dari Sang Suci, yang separuh karena merasa punya modal, bisa membayar sendiri dosanya. Dalam iman Kristen, manusia kalau bisa membayar sendiri dosanya, itu berarti ria sekali. Jadi aturan-aturan tidak ada. Kami tidak ada. Misalnya demikian, kumpul setiap hari Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan. Saya tidak bicara agama Anda. Maksudnya kumpul di hari apapun tuh, Mingguan, Seninan, Jumatan. Lalu kemudian antar umat lalu saling menilai, wah kamu makanannya salah nih, wah sujudmu kurang bener, wah janggutmu kurang panjang, atau bajumu kurang putih nih, ataupun kurang panjang, ataupun segala aturan itu tidak ada. Manusia itu kan sudah capek cari nafkah, pria itu kan capek, wanita juga capek melayani suami, melayani keluarga dari pagi sampai malam, itu capek. Sudah capek lalu kumpul di waktu Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan, lalu saling dinilai-nilai oleh seumatnya. Tambah lebih capek lagi, letih lesu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kebalikannya, berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 dalilnya di sana. Beda konsepnya dengan meninggikan. Gak ada dari Tuhan Yesus, ini kamu salah nih, ini sunatnya ini salah, ini harus berapa kali sujudnya, harus ini. Tidak ada seperti itu. Karena itu dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi, percaya dengan sepenuh, tidak boleh separuh. Kalau separuh berarti ria. Lalu kemudian Matius 23 ayat 27, jangan seperti kuburan, merasa perbuatan atau aturannya paling benar, menilai orang lain, tapi tidak sadar dirinya sendiri itu penuh dengan keriaan kebusukan. Lalu Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu waktu ibaratnya letih lesu, mungkin karena waktu Kamisan, Seninan, Jumatan, atau Rabuan, atau Sabtuan, Mingguan, atau hari apapun Selasaan, pas kumpul dihakimi oleh saudaramu, maka Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu itu tadi, berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagi kami cukup satu, percaya dengan sepenuh hati bahwa keselamatan bukan karena modal dari kami sendiri. Tidak boleh pria merasa adil bisa membayar sendiri hukuman dosanya. Merasa adil itu berarti ria.
adil hanya milik Allah. Apalagi merasa adil lalu boleh kawin 10 atau 4 atau 5 ataupun saya tidak bicara agama Anda. Ini apa yang tercatat dalam iman Kristen. Bukankah adil itu adalah milik Allah? Bukankah itu sindiran kepada orang-orang yang ria? Kalau kamu merasa adil misalnya boleh kawin banyak. Lalu pria itu merasa dirinya adil sehingga kawin banyak. Padahal adil itu hanya milik Allah. Nah, sebab itu dalam iman kami orang-orang seperti itu berarti adalah yang ria. Dari iman kami semudah itu aja. Percaya sepenuh hati, aturannya satu utama untuk keselamatan. Percaya sepenuh hati, bukan karena KTP-nya. Demikian, Kak Mahmudin. Halo Pak Mahmud. Oke, Pak Mahmud. Pak Mahmud. Begitu penjelasan daripada Pastor Cipto. Oke, Pak Mahfud, silakan. Open mikrofon, Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya, Pak. Mic-nya, Pak. Bukan kameranya. Oh iya, maaf. Saya terima kasih sekali Pak Cipto. Terima kasih. Cuman saya kan ada mengikuti film Yesus. Ketika itu saya pelajari, memang tertarik. Ada ungkapan di situ kepada sahabat yang 10 sahabatnya, 10 perkara di situ. Cuman tidak begitu saya hafal. Cuma yang saya lihat gini, apa catatan itu? Jangan berjudi, menipu, mencuri. Ajakannya itu berikanlah kepada orang tak pernah memberi akan kamu. Saya nilai itu baik sekali memang. Cuman yang lainnya nggak hafal saya. Tapi saya nilai dari segi itu memang itu benar itu bagi keyakinan Kristen, ya kan. Cuman bagi kami ada aturan. Kenapa ada aturan? Ketika berbuat kesalahan ada sanksi. Jadi ketika pelanggaran tidak disangsikan, maka orang tersebut merajalela berbuat. Dikasihlah hukum. Itu menurut keyakinan Islam. Cuman bagi saya enggak kontra sama agama keyakinan lain, tapi saya hargai itu Pak Pendi ya, Pak Nabirong, Pak Cipto. Kita bangsa Indonesia yang punya kerukunan, kan begitu Pak ya. Itu aja. Cuman saya kurang suka memang kalau orang kita aja nggak begitu paham tentang Islam. Cara menjawab orang pihak Kristen pun ya begitu aja kan, nggak ada penjelasan. Cuman apapun yang kita mau pihak Islam tentang Kristen tidak mungkin, karena memang keyakinan orang Kristen tetap Tuhan Yesus kan gitu. Walaupun proses cara pemahaman itu memang beda-beda. Udah inti yang kemarin itu saya pernah dengar dari Pak Nabirong, salah satu pemirsa itu mengajak orang Kristen itu sudah banyak yang dipengaruhi setan ya, yang di kuburan katanya. Itu saya tertarik juga. Mungkin ya mudah-mudahan Pak Pendi sama Pak Nabirong memberi pencerahan. Jadi janganlah sama kita syirik gitu ya. Nggak percaya kepada Tuhan ya. Itu saya kagum sama Pak Nabirong sama Pak Pendi Aceh ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Cuman kita sama Islam kan beda, nggak apa kita lawan-lawan kan? Iya, siap. Ya, kita saling menghargai karena sebangsa Indonesia kita. Maka alirnya satu aja kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah memiliki keyakinan masing-masing punya Tuhan, maka lahir rasa kemanusiaan, keadilan, dan yang beradab. Itulah yang tabir-tabir tadi kan kurang adab. Jadi saling bertengkar ya. Tidak ada adab itu kurang sopan. Jadi menghargai, menghormati sesama kita. Itu aja. Terima kasih Pak Pendi, Pak Nabirong ya.
Ya, Pak Mahmud, sebentar, saya tambahkan satu. Sebentar, saya tambahkan satu sedikit. Boleh, boleh. Jadi ketika ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus ya, di dalam Bapak nanti boleh cari nanti di Injil Lukas ya, Lukas 10 Pak ya. Dikatakan, Guru, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang-orang Ada itu ya. orang-orang ahli Taurat ini bertanya seperti itu kepada Yesus kan? Nah, Yesus hanya menjawab seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukumnya, ya kan? Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu Pak yang diajarkan kepada kami. Nah, itulah hukum yang paling utama yang Yesus ajarkan kepada kami. Nah, itulah makanya ahli-ahli Taurat mencoba Yesus bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang Yesus ajarkan. Seperti itu, Pak. Oh ya. Oh, berarti di Taurat ada juga itu ya? Ya, jadi itu merangkum apa yang Bapak bilang tadi, berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi, yang Bapak bilang tadi itulah, gitu kan? Oh ya. Oh, itu ajaran itu. Nah, ada di Injil Lukas itu, Pak. Yesus mengatakan ada di Injil Lukas, ada juga di Taurat, Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu. Berarti Taurat sama Injil sama, Pak, gitu ya? Itu adalah penerusnya daripada Taurat, Pak. Karena Taurat itu adalah ajaran yang langsung diajarkan kembali sama Yesus, karena Yesus memenuhi nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama itu, kitab para nabi. Seperti itu, Pak Mahmudin. Oh ya, terima kasih sekali. Ya, Pak Mahmudin. Oke, Pak Mahmudin. Dari tadi Pak Mahmud sudah menunggu nih. Oh ya, silakan. Sebentar saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak. Ya, Kak Mahmudin luar biasa. Ya, saya tambahkan dikit aja. Tadi karena konotasi pertanyaan yang pertama itu biasa orang lain ya, bukan Kak Mahmud. Tadi Kak Mahmudin di pertanyaan pertama juga begitu. Kadang mengolok kekristenan itu tidak lengkap, nggak banyak aturan seperti kami kalau tentang cuci tangan, kaki, ataupun misalnya pas zakat ataupun apa, itu semua diatur. Kalau kami ini semua diatur. Nah, konotasi penjelasan itu ke sana dulu. Kalau tentang aturan pasti ada aturan. Kalau bicara hukum pasti ada hukum. Kalau bicara hukum dan aturan, satu kitab kami setebel itu isinya hukum dan aturan. Tetapi kalau disingkat, itu tadi Kak Nabirong sampaikan adalah kasih. Kalau disingkat dalam satu kata. Nah, karena itu tadi dijelaskan bahwa anugerah dari Tuhan Yesus itu melebihi daripada hukum dan aturan itu. Karena itu di kami ada hukum aturan. Bukan berarti kami tidak punya hukum, tidak punya aturan. Tetapi tidaklah boleh kami itu menegakkan hukum itu sebagai pangkal pokok keselamatan atau aturan itu. Misalnya menilai saudaranya karena kalau dalam istilah zakat gitu ya, tadi karena pertanyaannya ada kaitan zakat, ataupun kaitan kemudian puasa ataupun baju ataupun makanan halal haram. Kalau di iman kami tidak ada seperti itu, tidak boleh. Karena itu dalilnya saya sampaikan 3 hal tadi. Pertama Matius 23:27. Kalau menegakkan aturan-aturan itu berarti merasa dirinya putih tapi dalamnya ria, yaitu penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Itulah Matius 23:27 Tuhan Yesus berkata. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu," Matius 11:28 tadi. Karena kalau orang ditegakkan aturan lalu dihakimi sesamanya, jadi tambah capek, double gitu tadi. Lalu yang ketiga juga tadi saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata tadi Roma 10 ayat 9 juga bahwa apa? Percaya sepenuh hati, bukan seperempat hati. Itu. Jadi bukan berarti lantas tidak ada jangan mencuri. Itu ada, itu kan hukum Taurat. Itu Kak Mahmud. Oh, begitu ya. Saya berpikir gini Pak ya, perumpamaan kita ini penyuluh agama keyakinan merupakan suatu ibarat dokter. Kalau dokter jiwa itu tentang keyakinan, kalau dokter tubuh raga itu kan yang ahlinya kan bisa mempelajari tentang organ tubuh, apa-apa yang dikonsumsi, dilarang. Jadi ketika virus penyakit itu memang sudah ada, ketika kita
mengkonsumsi yang dilarang-dilarang istilahnya itu, timbul penyakit dalam tubuh. Begitu juga jiwa. Di situ saya menyamakan dokter jiwa dengan dokter raga. Jadi kan eksperimen sekarang kan terjadi COVID misalnya, kenapa dilarang, kenapa dihindarkan. Seperti misalnya contoh kalau kisah dari Islam, Nabi Lut yang homoseksual itu, saya pelajari begini Pak kan, ketika zakar kita menembus bukan kita ya, orang yang melakukan seksual LGBT itu, lubang dubur yang penuh bakteri dalam kotoran hingga terjadi pembuahan sperma hingga lahir virus baru. Jadi kelakuan seperti itu maka membinasakan manusia itu sendiri. Maka disitulah dinilai ini perbuatan yang cukup berbahaya, mematikan mereka yang berbuat. Maka di situ paham Islam, jadi segala sesuatu perbuatan manusia ketika dilihat dari segi hikmah kebaikan, hikmah keburukan, maka turunlah hukum. Di situ versi Islam. Cuma makanya saya ingin kaji, suka saya 10 perkara anjuran Yesus ketika itu. Dan memang mulia sekali. Ya kan, itu dari pihak keyakinan orang kita Kristen. Saya menghargai itu. Cuman bagi saya nak mau berdebat apa Tuhan bagaimana begini. Itu kalau orang meyakini memang keyakinan masing-masing punya Tuhan, jalur yang ditempuh dari kitab sucinya begitu mendalam, itu kita nggak mungkin kita bertentangan satu sama lain. Karena dalam Islam di situ kan ada ayat kuliah kafirun, Pak Pendi mengerti. Di situ apa ungkapan? Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tak mungkin menyembah apa saya sembah. Kan lakum dinukum, agamamu, agamamu aku, agamaku. Jadi kita kan agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu Pak Pendi. Ya itu saya suka gitu. Kan? Jadi kita nggak bergaduh. Inilah enaknya kita sama memahami ketuhanan. Mudah-mudahan ya negara kita kalau sama-sama kita menghargai, ya kan, nggak masalah itu. Bagi keyakinan Islam hukumnya begini, orang Islam jalankan, silakan ya. Orang Kristen begini, kecuali negara kita Indonesia itu sudah diterapkan Islam, ya kan. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya, kalau yang seperti yang Bapak bilang itu tadi kan saya bilang kan sembahlah Tuhan Allahmu itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, dan itu ada Pak aturan-aturan, ada hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Alkitab tentang bagaimana hubungan manusia atau hubungan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah hubungan kita kepada manusia. Itu juga ada Pak penjelasannya Pak di dalam Alkitab komplit Pak. Nah, jadi sebenarnya ada, bukan tidak ada, itu ada Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau kita mau bahas itu akan panjang 2 hari 2 malam nggak selesai kita Pak. Ya, bagus sekali ya. Gitu Pak. Nah, kalau Bapak mau pengen tahu, Bapak boleh baca itu bagaimana tentang hubungan manusia. Nanti Bapak akan ngerti. Oh gini, harusnya orang Kristen berbuat kepada orang itu seperti ini, seperti ini. Ya. Kalau dalam Islam gitu. kalau dalam Islam dikatakan hablum minallah wa hablum minannas. Ya, gitu. Ada Pak itu Pak, seperti itu. Oke. Maaf saya sambung, dari keyakinan Islam di sini kan ada hadis Nabi ungkapan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu bagi orang yang beriman kepada Islam tadi diajar Nabi. Menghargai orang lain, kita punya akhlak. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa, membunuh, enggak, kecuali udah diserang. Kalau Islam posisinya Pak, ketika orang lain non-Islam menyerang Islam, Islam wajib bertahan, balas serang itu. Bukan Islam menyerang, tidak. Itu setahu saya. Jadi baiknya kita itulah ikut Rasulullah. Bagi orang kita Islam, kita utamakan akhlak, menghargai walaupun lain keyakinan. Mudah-mudahan berapa banyak pemirsa di sini
kita saling menyadarilah kesadaran, menghargai ya. Bukan kita menjadi perdebatan, nah gitulah. Terima kasih Pak waktunya ya. Terima kasih Pak Mahmudin. Nah.